teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Utin. Nah, di ibadah hari ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Semua Baik. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan punya Engkau yang sangat baik buat kehidupan kami. Engkau yang selalu menyertai dan menolong kehidupan kami, Tuhan, sepanjang minggu ini, Bapa. Dan pada hari minggu ini, Tuhan, kami berkumpul untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Dan fokuskanlah hati dan pikiran kami masing-masing, Tuhan, agar bisa tertuju kepadamu saja. Kami serahkan rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, ke akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ketahuilah bahwa cinta dan kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan seperti sungai yang mengalir. Oleh karena itu aku mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
suka citaku penuh. Kita ulangi sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Hampiri
Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya, kakak mau mengucapkan selamat datang buat adik-adik yang sebelumnya dari kelas Madya, yang baru bergabung di kelas Remtar. Ibadah kita sampai saat ini masih menggunakan online ya. Nanti tunggu sampai ada informasi selanjutnya, kita bisa bertemu kembali di kelas. Dan untuk linknya nanti akan diinformasikan setiap minggu lewat grup chat. Bagi yang belum mengisi biodata, nanti kalian bisa menghubungi Kak Endina ya. Nah, yang adik-adik lihat pada saat ini bukan sekedar tontonan, tetapi benar-benar ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, sikap kita adalah sikap beribadah. Kemudian, ikuti sampai selesai, jangan melakukan hal-hal yang lain selain fokus untuk beribadah. Jangan lupa siapkan Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini kami boleh dipersatukan kembali Bapak walaupun lewat online di rumah kami masing-masing. Ini bukanlah ibadah yang biasa saja Bapak, tapi ini adalah ibadah yang istimewa bagi kami di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh berbicara di setiap hati kami masing-masing. Biarlah hati kami boleh dilembutkan, boleh mendengarkan firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca sama-sama dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan 8. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan 8. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya. Ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang baru saja kita baca adalah surat Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. Pada perikop ini, Paulus itu memuji jemaat di Tesalonika yang sudah menuruti nasihatnya untuk hidup berkenan kepada Allah. Nah, kata berkenan di sini berasal dari kata Yunani, aresko, yang artinya menyenangkan. Jadi, jemaat diminta mengisi hidup untuk menyenangkan Allah, bukan sekedar menyenangkan manusia. Untuk itulah Paulus memberi tekanan akan pentingnya menjaga kekudusan dan mengendalikan hawa nafsu agar dapat lebih mengasihi Allah. Kata keinginan hawa nafsu di sini dalam bahasa Yunani digunakan kata epitumia yang artinya keinginan yang menyebabkan dosa. Kata ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar tindakan seksual, yang juga berarti punya pandangan yang merendahkan orang lain yang didasari pada ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Nah, Paulus menekankan pentingnya menjaga kekudusan pikiran dan hati serta mengendalikan hawa nafsu. Karena dari kemampuan mengendalikan hawa nafsu itulah muncul tindakan-tindakan maupun perkataan-perkataan yang merusak kekudusan. Coba kita baca dari Lukas 6 ayat 48b. Lukas 6 ayat 48b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya.
Jadi kalau hati kita kotor atau pikiran kotor, maka tindakan kita juga akan kotor gitu. Karena apa yang ada di hati itu meluap keluar. Nah, dari pembacaan tadi, Paulus itu mengatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk merusak diri kita, juga bukan merusak orang lain. Kita lihat di ayat yang ke-7 dari 1 Tesalonika 4 tadi, Paulus menegaskan sebuah panggilan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kata diminta untuk kudus artinya dikhususkan, berbeda dari yang lain pada umumnya, khususnya dalam hal apa yang ada di dalam hati. Jadi intinya cara berbicara dan hidup kita harus berbeda dari orang-orang pada umumnya. Nasihat Paulus ini bukan hanya untuk jemaat di Tesalonika aja loh adik, tapi juga berlaku untuk kita di masa sekarang ini. Di masa muda kita sekarang ini, orang bilang adalah masa yang paling indah. Kenapa? Karena masa muda, masa di mana kita mencari jati diri kita, mencari eksistensi, mencari pengalaman, baik itu pengalaman yang biasa-biasa aja, ataupun pengalaman yang mendebarkan. Karena di masa-masa inilah seorang remaja akan mengalami perubahan-perubahan yang ada di dalam dirinya, baik itu perubahan biologis, fisik, maupun psikis. Dan pada masa inilah remaja akan mulai mengenal apa yang namanya tuh saling suka, tertarik dengan lawan jenis, hingga penasaran gimana sih rasanya kalau pacaran gitu, menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, bagi adik-adik yang belum punya pacar atau belum waktunya punya pacar, jangan pacaran dulu ya. Sabar, nanti juga waktunya ada. Seperti nasihat Paulus yang harus menjaga kekudusan hidup kita, ya gimana caranya kita bisa menjaga kekudusan hidup? Ya jangan suka nonton yang enggak, dalam tanda kutip tontonan porno atau sejenisnya. Nah, gimana kalau sudah terlanjur dibuka? Ya buru-buru ditutup, jangan terus dipantengin gitu ya. Ingat, Tuhan ada di sekeliling kita dan Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, jadi kita harus menjaga pola pikiran kita dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor, menjaga mata kita dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang kotor, menjaga mulut kita supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor juga atau kata-kata yang tidak baik. Menjaga hati kita karena itu mempengaruhi tindakan kita. Jika hati kita atau pikiran kita jelek atau kotor, nah tindakan kita juga pasti akan tercela. Berteman juga untuk Tuhan, jadi juga harus kita menjaga pertemanan kita. Jangan diperlakukan dengan tidak baik atau memperdaya teman sendiri. Nah, sekarang bagi adik-adik yang sudah punya pacar, jaga kekudusan kalian. Jangan pacaran di tempat gelap misalnya. Jangan suka ambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan suka pamer kemesraan selama pacaran. Gimana sih kalian bisa pamer? Ya contohnya sekarang kan sudah lebih canggih ya teknologi sekarang. Jadi kadang-kadang kita tuh suka mengupdate status kita, ya. Pokoknya di mana aja kita makan apa di update, kita dengan siapa update, di mana kita berada kita juga ngupdate gitu ya. Kayaknya kalau kita nggak update status kita, kayaknya tuh ada yang kurang gitu ya. Sepertinya kita nggak merasa kekinian gitu ya. Jadi apa aja kita unggah gitu. Nah, kadang-kadang ada momen-momen tertentu kita dengan pacar kita yang kita unggah, ya update status lah. Dan sebelum diunggah, kadang kita melakukan edit sana sini supaya kelihatan wah. Bahkan sebagian orang sengaja memposting foto dengan gaya pacaran yang cenderung berlebihan supaya terlihat lebih keren dan kekinian katanya. Nah, pernah nggak kita berpikir bahwa gaya pacaran masa kini itu semakin hari semakin terlihat bebas, bahkan terkesan vulgar. Kemajuan teknologi membawa dampak perilaku generasi milenial. Kita mudah mendapat informasi dari luar, pada akhirnya mengikuti gaya pacaran yang kebarat-baratan. Kita berpikir kalau gaya kebarat-baratan itu membuat kita lebih keren gitu ya. Lebih apa ya, kayaknya nanti membuat orang tuh jadi akan banyak melihat status kita gitu ya. Padahal kita hidup di negara yang menganut
budaya ketimuran. Kita juga kerap meniru gaya pacaran artis atau idola kita, padahal mereka lakukan itu kan untuk sensasi gitu ya. Sensasi itu buat apa? Demi mendongkrak popularitasnya mereka gitu. Mereka kan cari uang dari situ. Seperti itu ya. Mereka yang mengunggah foto pacaran mereka ke media sosial biasanya tidak memikirkan dampak yang terjadi ke depannya. Yang penting update biar bisa populer. Kalau nanti hubungannya nggak sampai ke pernikahan gimana? Foto-foto kemesraan kita ya dengan sang mantan yang terlanjur tersebar gimana? Banyak orang tahu jadinya masa lalu kita yang sebenarnya yang nggak perlu diumbar. Nggak apa-apa sih kalau populer dengan mengunggah foto-foto kita, tapi sebelumnya dipikirkan dampak yang terjadi ke depannya itu bagaimana. Jika kita ingin populer, sesungguhnya jadilah orang populer dari sisi yang positif. Jangan sampai tergiur untuk mengikuti sensasi yang akhirnya membahayakan diri kita sendiri. Ingat ya, berpacaran adalah tahapan proses untuk saling mengenal karakter dan kepribadian masing-masing, bukan untuk saling mengenal tubuh. Saling membangun, saling mendukung, sambil menjaga diri untuk tetap hidup kudus, setia, serta menjadikan pacar bukan sebagai objek yang memuaskan kepentingan sendiri. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jaga kekudusan hidup, lakukan apa yang benar dan mulia, dan pikirkan hal yang bijak. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah apa yang sudah kita dengar dan pelajari pada pagi hari ini dapat menjadi pegangan buat hidup kita ke depannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami kembali datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, menjadikan kekuatan, landasan bagi hidup kami Tuhan, pedoman bagi hidup kami di masa muda kami ini Tuhan, supaya kami tidak salah jalan Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar ini Tuhan boleh terpatri di dalam hati kami untuk keseharian kami selanjutnya. Terima kasih Bapa dalam surga, apabila di dalam kami beribadah pada pagi hari ini ada dosa yang terselip, biarlah Tuhan boleh mengampuninya sehingga berkat yang akan turun daripada Tuhan tidak terhalang oleh dosa kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita pun juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa penutup. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberkati kami dalam rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah ini Tuhan berkenan dalam hati-Mu dan juga menyenangkan hati-Mu. Mohon maaf Tuhan jika dalam ibadah kami melakukan dosa yang terselip Tuhan di antara ibadah kami. Dan inilah doa kami Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Untuk menutup ibadah hari ini, aku mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita ulang lagunya sekali lagi dengan semangat ya teman-teman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku
penuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oke teman-teman, selesai sudah ibadah kita hari ini. Dan untuk kedepannya, jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Ingat ya teman-teman, dan sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.